Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulindasari dengan NIM 2240244 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas materi 8 sampai dengan materi 12. Yang pertama yaitu demokrasi dan macam-macam sistem pemilu di Indonesia. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Hakikat demokrasi yaitu ada 3, pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Manfaat demokrasi. Yang pertama yaitu kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Yang keempat, menjamin hak dasar. Yang kelima, pembaharuan kehidupan sosial. Materi selanjutnya yaitu pemilu. Apa sih, ada yang tahukah pemilu? Pemilu itu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan atau representative government. Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Adapun macam-macam sistem pemilu yaitu ada 2. Yang pertama yaitu sistem distrik atau single member constituency. Yang kedua, sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi ialah pemilihan umum. Pemilu adalah pelaksanaan penting dari demokrasi prosedural. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Di dalam ilmu politik dikenal sebagai macam sistem pemilihan umum. Akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu single member constituency dan multi member constituency, atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil yang bisa disebut dengan sistem perwakilan berimbang. Materi selanjutnya yaitu otonomi daerah. Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto dan nomos. Auto memiliki arti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Sciences bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self-sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada dua hakikat dari otonomi, yaitu legal self-sufficiency dan actual independence. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self-government atau the conditional of living under one's own will. Jadi, otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self-sufficiency yang bersifat self-government, yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip otonomi daerah itu ada 3, yaitu prinsip otonomi luas, prinsip otonomi nyata, dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab.
Tujuan otonomi daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Urusan yang tidak dapat diserahkan kepada pemerintahan daerah. Yang pertama itu politik luar negeri, yang kedua pertahanan keamanan, yang ketiga peradilan atau justisi, yang keempat moneter dan fiskal, yang terakhir agama dan kewenangan bidang lainnya. Selanjutnya, hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia bisa disingkat dengan HAM, adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu lahir. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka, HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain atau negara lain. Macam-macam HAM. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, kelima hak asasi peradilan, dan yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki atau ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, permanen dan tidak dapat dicabut. Yang keempat, tidak dapat dibagi atau semua orang berhak mendapatkan semua hak. Tujuan dari HAM. Adanya HAM sangat penting karena melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Materi selanjutnya yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Jadi kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban atau Gellner seperti yang dikutip Mahasin. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Ada 3 karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat. Selanjutnya yaitu integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki integritas adalah individu yang dihormati dan dianggap sebagai contoh teladan. Seperti seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan dari para pegawainya. Fungsi integritas itu fungsi dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi kognitif atau fungsi yang meliputi moral
dan diri sendiri. Yang kedua, fungsi efektif adalah fungsi yang meliputi hati nurani dan harga diri. Selanjutnya yaitu korupsi. Apa sih korupsi itu? Pasti udah banyak yang tahu ya korupsi itu apa. Istilah korupsi berasal dari kata Latin corruption atau corruptus atau corruptus yang telah disalin ke dalam beberapa bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris menjadi corrupti atau korupsi, dalam bahasa Prancis menjadi corruptio, dan dalam bahasa Belanda diartikan sebagai corruptie. Dan kata korupsi merupakan berasal dari bahasa Belanda dan berasal dari bahasa Indonesia. Koruptie yang juga dalam bahasa Belanda berarti korupsi, penyuapan. Secara harfiah, istilah tersebut berarti segala macam perbuatan buruk, seperti yang dikatakan Andi Hamzah, kebobrokan, keburukan, ketidakjujuran, penyuapan, maksiat, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau pernyataan yang kasar atau fitnah. Dalam pengertian sosial, korupsi dikaitkan dengan penggelapan uang atau milik pemerintahan atau kantor dan menerima suap sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan, meskipun secara hukum tidak persis sama. Macam-macam dan bentuk korupsi. Mengutip pendapat Amin Rais yang mengklarifikasi korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi ekstotit. Yang kedua, korupsi manipulatif. Yang ketiga, korupsi nepotistik. Yang keempat, korupsi subversif. Hubungan antara integritas dan korupsi. Hubungan antara integritas dan korupsi. Korupsi dan integritas merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Korupsi merupakan sikap curang yang didasari kesempatan dan ketekanan dari pihak lain, sedangkan integritas didasari dengan persamaan atau pikiran dan perbuatan sehingga tidak ada tumpang tindih antara keinginan pribadi dan kebutuhan instansi maupun publik. Integritas dan korupsi memiliki hubungan yang erat dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik, dan tata kelolaan yang baik. Integritas merupakan salah satu pilar penting dalam mencegah dan melawan korupsi. Ketika individu atau institusi memegang teguh nilai-nilai integritas, mereka cenderung bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang melarang praktik korupsi. Dengan kesimpulan bahwa kita membutuhkan integritas untuk anti korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau materi kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.